Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sobat finansialku, semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Harika Jody CFP. Kali ini dalam Finansialku Syariah. Dan malam hari ini saya nggak sendirian. Nanti insya Allah akan ada Mang Amsi dari Syariah Saham. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar prospek saham syariah jelang akhir tahun. Nah, gimana kondisi portofolionya teman-teman? Di rumah bagaimana? Kebakaran atau sudah mulai menghijau? Terutama yang saham-saham syariah. Nah, ini Mang Amsi kebetulan sudah join. Saya akan invite terlebih dahulu, tapi silahkan nih teman-teman. Kalau ada yang mau kenalan ya di sini, silahkan ditulis nih dari area mana saja, dari daerah mana saja. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan tetap produktif. Oke, saya akan sambil undang Mang Amsi ya untuk bisa masuk bersama kita. Halo teman-teman, ya silakan selamat bergabung ya yang baru bergabung. Selamat pagi di dalam segmen Finansialku Syariah, masih memperingati bulan inklusi keuangan di Oktober 2021. Oke, ini Mang Amsi sudah bergabung dengan kita. Ada di mana ini Mang Amsi ya? Kita lebih dahulu. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam Mas Jody, mohon maaf nih. Terasa jelas? Ya. Sudah jelas Mang, cuman agak putus-putus tadi, sempat putus. Oke. Sebentar ya. Ya, siap. Sambil kita tunggu Mang Amsi, teman-teman ya, saya akan sapa yang sudah masuk terlebih dahulu. Tadi ada Mbak Aprilia Tanjung dari Semarang. Halo Mbak Aprilia, salam kenal. Ada Mbak Bobi Syauki. Oke. Ini Mang Amsi sudah bergabung dengan kita. Kita coba cek dulu ya, Mang Amsi gimana? Sinyalnya aman, Mang? Di sini lagi hujan, Mas. Hujan besar, hujan gede ya. Jadi mohon maaf kalau agak putus-putus gitu. Ya, nggak apa-apa. Saya juga sama nih di Jogja, ini juga sama hujan, tapi sudah mulai agak gerimis ya. Dari tadi sore sudah hujan deras nih. Oke. Mang Amsi gimana kabarnya, Mang? Tambah sibuk aja, Mang, kayaknya, Mang. Alhamdulillah sehat. Dan ya seperti biasa masih mantau sahamnya, saham syariah gitu. Alhamdulillah. Saya ucapkan ini juga ya Mang Amsi ya, selamat ya, kemarin sudah sempat diundang ke istana ya pada saat hari santri nih. Wah, selamat merayakan hari santri dan teman semuanya. Nah Mang, alhamdulillah kan kita sekarang ini berada di bulan Oktober, kita sedang merayakan bulan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah nih. Nah Mang Amsi mungkin boleh cerita sedikit ya tentang pengalamannya sebulan ini, ngapain aja Mang, wirawiri di mana, dan akhirnya kita akhir bulan ya Mang, ini sebagai obrolan untuk menutup ya bulan inklusi keuangan ya Mang. Silakan Mang Amsi, mungkin boleh cerita dulu. Oke, terima kasih Mas Jody. Ini suara saya jelas ya? Sekarang jelas, cuman gambarnya yang agak patah-patah sedikit, tapi suaranya masuk jelas. Iya. Jadi dari beberapa hari memang sinyal di saya itu kurang bagus ya Mas. Jadi sering putus-putus gitu. Kalau Zoom juga kadang sering terlempar gitu ya. Halo? Ya, kedengeran Mas, kedengeran. Jadi kalau ditanya aktivitas bulan ini ya saya lebih sering karena saya ngajar setiap hari, di hari kerja saya sebagai guru ya. Jadi aktivitasnya di sekolah gitu. Nah, baru di akhir minggu seperti sekarang saya ada di rumah gitu. Dan terus terang memang di bulan ini banyak aktivitas kegiatan ya, baik yang terkait dengan pendidikan maupun dengan saham syariah tentunya. Jadi di beberapa event kemarin, di bulan ini terutama ya, saya ngisi di berbagai tempat, ada di OJK bersama para dosen ekonomi, kemudian juga di beberapa kampus, beberapa komunitas gitu, dan alhamdulillah sekarang juga dengan sobat-sobat dari Finansialku. Oke, itu saja Mas Jody dari saya. Ya, terima kasih Mang Amsi.
sama-sama nih teman-teman ya, buat yang belum kenal di sini, Mang Amsi sudah sering banget juga ngisi nih di Finansialku, kita sering bersinergi. Beliau adalah founder dari Syariah Saham. Nah teman-teman silakan, apabila ada yang belum follow Syariah Saham, silakan follow Instagramnya dan juga YouTube-nya juga ada ya di Syariah Saham. Insya Allah di sana membahas progres dan update terkait dengan saham-saham syariah yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Nah Mang, karena ini kita udah, teman-teman juga Sobat Finansialku banyak nih yang udah tahu, banyak yang sudah berinvestasi di saham syariah. Nah, mungkin kita refresh dikit lagi ya Mang ya. Kira-kira untuk saham syariah nih tahun 2021 ini perjalanannya seperti apa sih Mang? Kira-kira apakah sama nih kayak tahun lalu ataukah ada perbaikan? Ini masih dalam yang umum dulu ya. Secara garis besar kondisinya bagaimana, dan kemudian nanti kita akan bahas satu persatu Mang. Kira-kira menjelang akhir tahun ini seperti apa nanti peluangnya sama potensinya gitu Mang. Oke, terima kasih Mas Jody pertanyaannya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih saham syariah di tahun 2021 ini, jadi kita bisa melihatnya dari benchmark atau acuan untuk melihat kinerja saham syariah. Kita lihatnya dari indeks. Nah, indeks saham syariah sendiri kan sekarang ada 4 ya, dan kebetulan di tahun 2021 ini ada indeks syariah baru yang diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama tentunya JI, Jakarta Islamic Index. Itu gambaran dari saham-saham syariah dengan kapitalisasi besar. Dan di tahun ini Jakarta Islamic Index memang mengalami penurunan sekitar 10% dari awal tahunnya. Kemudian juga ada indeks saham syariah Indonesia, di mana itu adalah kumpulan dari semua saham syariah yang ada di Indonesia. Itu mengalami kenaikan sekitar 4,7% secara year to date. Kemudian juga ada JI 70 atau Jakarta Islamic Index 70, itu juga sedang mengalami penurunan sekitar 9%. Dan terakhir yang paling bungsu mungkin adalah IDX MES BUMN 17. Nah, IDX MES BUMN 17 itu dirilis oleh Bursa Bersama Masyarakat Ekonomi Syariah di sekitar bulan Mei kemarin, dan secara year to date juga mengalami penurunan sekitar 9%. Jadi secara umum memang indeks saham syariah di Indonesia di tahun ini sedang mengalami perlambatan atau penurunan, dan ini kita anggap sebagai imbas dari turunnya beberapa penggerak indeksnya itu sendiri ya. Misalnya kalau di JI 70 mungkin atau di JI kita bisa tahu bahwa pengerek indeks terbesarnya kan adalah telekomunikasi dan consumer goods ya, dan TLKM, Unilever dan seterusnya, yang di tahun ini memang sedang mengalami penurunan gitu dibandingkan dengan indeks secara umum yang sedang mengalami kenaikan karena perbankannya sudah mulai pulih, rokok pun demikian misalnya. Nah itu yang bedanya, penggerak indeks yang syariah ini katakanlah didominasi oleh perusahaan yang sedang turun, sementara penggerak indeks secara umum didominasi oleh saham yang sedang naik. Seperti itu mungkin. Ya, betul sekali Mang Amsi. Memang ini ya, karena salah satunya ada perbedaan sektor ya, yang seperti pengen kita bahas malam hari ini. Sebagian besar penggeraknya mungkin yang syariah belum terlalu memperlihatkan. Tapi ini kan kita baru di bulan Oktober ya Mang ya, dan mungkin kita juga kita kemarin memang melihat sampai September itu memang sempat minus. Nah cuman kan kita sekarang mau nunggu nih, biasanya setelah Oktober, November dan Desember apakah trennya atau polanya akan naik lagi sampai Januari. Nah ini kira-kira ada harapan nggak nih Mang, kayak ke arah sana kayak tahun lalu ya, akhir tahun sempat naik lagi, kemudian kita akan lihat nanti sektor-sektor mana saja yang berpotensi menguat, dan mungkin nanti kita akan berbicara beberapa nih terkait pilihan-pilihan saham yang mungkin bisa kita analisis ya, kira-kira peluangnya bagaimana. Gimana Mak, kira-kira jelang akhir tahun apakah bisa kayak tahun lalu? Oke, terima kasih Mas Jody. Jadi kalau kita cek secara historis ya, secara sejarahnya itu bursa kita itu selalu mengalami kenaikan di akhir tahun dalam 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir itu
saya pernah melihat, saya pernah mengecek bahwa Bursa Efek Indonesia itu selalu mengalami kenaikan di akhir tahun, di bulan Desember sampai Januari. Jadi di 10 tahun terakhir bahkan di Desember itu selalu naik. Artinya optimisme pasar justru muncul ketika di akhir tahun gitu ya. Kemudian kabar kurang baiknya adalah bulan November itu merupakan bulan penurunan. Jadi kalau hari Senin nanti kita masuk di bulan November, itu biasanya bulan November itu koreksi gitu. Oktober memang naik gitu. Oktober naik seperti sekarang, November turun dulu, Desember naik lagi. Jadi sebenarnya sih kalau kita memanfaatkan seasonality atau misalnya kebiasaan dari saham di bursa kita, November itu saatnya beli dan ngoleksi. Kemudian Desember, Januari mulai saatnya jual atau cicil jual gitu. Nah, tinggal kita lihat sebenarnya sih yang akan naik Desember itu apa saja. Nah, kebanyakan yang akan naik bulan Desember adalah saham-saham berkapitalisasi besar yang mendominasi untuk indeks saham. Misalnya saham-saham telekomunikasi ya. Kemudian saham juga consumer goods, kemudian misalnya saham properti konstruksi yang mungkin sudah lama ditinggalkan. Nah, itu mungkin akan mulai menjadi incaran dari para fund manager untuk di akhir tahun ini gitu, Mas Jody. Iya, betul ya, Mang ya. Jadi memang kalau kita lihat historinya, kita bisa belajar sebenarnya ya. Makanya teman-teman di sini juga kalau kita mau analisis dan lain sebagainya, jangan lupakan juga ada yang namanya histori dari chartnya sendiri. Nah, nantinya ini yang akan kira-kira mempengaruhi ya, Mang ya. Kira-kira paling nggak kita ada gambaran awal nih, kita mau beli saham yang mana, sektor mana, dan istilahnya seperti yang tadi Mang Amsi sampaikan, terutama teman-teman yang punya plan ya, atau strategi ya, bahwasanya November kita bisa mulai koleksi lagi, kemudian nanti Desember dan Januari bisa mulai mencicil jual. Nah, tapi balik lagi ya, Mang ya, ini sesuai dengan tujuan keuangan dari teman-teman sobat finansialku dan syariah saham. Kira-kira sekarang tujuan keuangannya sudah ada atau belum ya? Kalau memang belum dibutuhkan dalam waktu dekat, ya jangan dijual dulu, nggak apa-apa, dikoleksi terlebih dahulu. Nah, Mang, ini boleh ya teman-teman kalau nanti mau bertanya ya, Mang ya, kira-kira saham-saham apa yang kira-kira butuh dianalisa atau terkait dengan prospeknya sampai dengan akhir tahun bagaimana. Karena seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya kita pandemi ini sudah mulai berkurang memang ya, alhamdulillahnya kasusnya mulai menurun, dan ini biasanya tetap akan ada efek ya teman-teman ke dalam performa IHSG ya secara umum. Dan nanti kita akan lihat kira-kira saham-saham syariah apa yang bisa menjawab ya terkait dengan tantangan ini, bahwa sudah mulai pulih perekonomian dan kita harapkan tidak ada third wave ya, tidak ada gelombang ketiga COVID yang membuat planning kita balik lagi kayak semula. Nah, kalau dari sektor yang ada, Mang Amsi, untuk saham syariah sendiri, nah, kira-kira bagaimana nih, Mang, gambarannya atau potensinya jelang akhir tahun ini? Mungkin yang Mang Amsi sering bahas nih di YouTube atau apa, kira-kira apa saja sih sektor yang berpotensi menguat jelang akhir tahun ini, Mang, khusus yang syariah gitu, Mang. Oke, terima kasih Mas Jody. Jadi kalau kita kaji lagi secara sektoral ya, kita masuk nih sekarang ke sektor gitu ya. Di Indonesia sekarang kan ada 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 11 sektor. Jadi dulu kan cuma 9, sekarang baginya menjadi 11 sektor. Nah, dari 11 sektor tersebut kebanyakan saham di Indonesia itu masuknya di sektor consumer cyclical gitu ya. Kemudian juga disusul dengan sektor finansial, kemudian sektor basic dan sektor consumer non cyclical. Kemudian setelah itu adalah properti. Nah, dari beberapa sektor yang disebutkan di tahun ini yang memang signifikan kenaikannya itu adalah sektor teknologi ya. Sektor teknologi itu secara year to date mencatatkan kenaikan 744%, ya. 744% secara indeks 744%. Meskipun konstituennya atau komposisinya cuma 23 saham, tapi kenaikannya itu yang signifikan 744%. Ya. Kenaikan berikutnya itu dicetak oleh sektor
logistik dan transportasi. Jadi logistik dan transportasi itu sekitar 27% ya secara year to date-nya. Kemudian setelah itu ada sektor energi. Sektor energi dan transportasi ini di kisaran 27%-an untuk kenaikannya ya. Kemudian setelah itu ada sektor finansial 22%, ada sektor industrial 16%, dan masih ada 3 sektor yang masih turun performanya. Ada 3 sektor yang masih merah dari awal tahun sampai sekarang itu masih merah. Yang pertama adalah sektor consumer non cyclical ya, consumer non cyclical, kemudian sektor properti dan real estate, satu lagi sektor basic material. Nah, sektor basic ini kan ada kimia di situ, ada pakan ternak dan seterusnya ya. Nah, kalau ditanya misalnya sektor apa sih yang menarik untuk dikoleksi di akhir tahun ya, sebenarnya saya melihat yang lagi trennya naik gitu, yang lagi trennya naik sekarang itu adalah di energi. Energi itu mencakup pertambangan, kemudian minyak dan gas, dan juga CPO atau kelapa sawit ya di situ. Jadi karena basicnya adalah energi. Nah, sektor energi ini sedang mengalami kenaikan gitu ya. Secara umum sudah mulai naik lagi, terutama didorong oleh saham-saham batu bara dan saham-saham sawit, saham-saham kelapa sawit. Kemudian juga ada yang sedang mulai tumbuh lagi adalah consumer goods, misalnya saham-saham seperti Indofood gitu ya. Kemudian saham sudah muncul, saham Kalbe Farma yang mungkin setelah pandeminya selesai kinerjanya mulai bagus lagi. Dan kita lihat juga dari rilisan kuartal ketiga, sektor-sektor consumer goods ini justru mengalami pertumbuhan, bukannya mengalami penurunan, tapi secara kinerja bahkan mengalami pertumbuhan. Dan ini menjadi katalis positif sektor consumer goods ini menjadi sektor yang kembali dilirik oleh para investor seperti itu ya. Kemudian juga jangan lupakan dengan sektor properti dan konstruksi. Kenapa teman-teman properti konstruksi ini menarik di akhir tahun? Karena kalau yang sektor konstruksi terutama, kontrak itu kebanyakan ada di kuartal terakhir. Kontrak itu dibayar di kuartal keempat, ya seperti itu. Jadi silakan dicek BUMN-BUMN yang ada di konstruksi, kemudian cek lagi pendapatannya seperti apa. Kalau misalnya ada kenaikan dari sisi kontrak, maka akan terefleksi menjadi sebuah laba di akhir tahun. Seperti itu kan, Mas. Oke. Ini berarti beberapa perusahaan memang sudah keluar laporan keuangan Q3 ya, Mang ya? Gimana kan? Beberapa perusahaan sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal ketiga ini berarti ya? Iya. Jadi mungkin ada sekitar 100-an ya yang sudah merilis itu. Dan ketika saya cek, memang laporan keuangannya banyak yang menarik gitu ya, banyak yang menarik, terutama yang terkait dengan consumer goods, kemudian juga healthcare atau kesehatan. Kesehatan juga mulai mengalami kenaikan lagi sekarang. Itu seperti saham-saham rumah sakit, saham-saham farmasi itu juga bisa diperhatikan lah untuk menjadi salah satu watchlist ya, daftar pantau kita di kuartal terakhir ini gitu. Ya betul Mang Amsi. Jadi kalau teman-teman kemarin ngikutin ya, ini kan kemarin itu pas waktu awal-awal tahun ya Mang ya, kita juga sempat bahas nih terkait dengan saham-saham yang berkaitan dengan kesehatan. Itu kan mengalami kenaikan yang luar biasa karena memang faktornya eksternal pada saat itu, yaitu pandemi sudah mulai mereda awal tahun kemarin sebelum ada gelombang kedua, kemudian vaksin juga sudah mulai ditemukan. Terus akhirnya imbasnya ya beberapa saham farmasi, kemudian rumah sakit, obat-obatan itu naiknya melambung. Nah, tapi kan sempat terkoreksi ya pada saat terjadi gelombang kedua. Nah, sekarang yang tadi Mang Amsi sampaikan, ternyata memang kembali ke harga yang wajar lah, kalau menurut saya wajar. Dan ini teman-teman bisa analisis ya, kira-kira ya, apakah saham-saham farmasi kesehatan ini layak dikoleksi. Nah, silahkan teman-teman boleh ya kira-kira sebutin, kalau yang sudah punya koleksinya nih silahkan sebutin di kolom komentar sudah beli apa saja. Nah, kemudian tadi Mang Amsi juga bahas consumer goods seperti yang sering Mang Amsi bahas, Sido ya. Sido itu juga kemarin juga mengalami kenaikan luar biasa ya Mang ya, untuk Sido muncul ya.
nggak apa-apa, kita sebut merek aja, jadi apa namanya, nanti juga biar lebih leluasa untuk membahas. Nah, kemudian tadi properti ini, Mang, tadi sempat saya tertarik ya, Mang. Properti ini kan sama konstruksi kemarin kan, tahun terakhir ini dari awal tahun itu kan turunnya luar biasa, Mang. Nah, apakah dengan kontrak ya, dengan kontrak yang tadi Mang Amsi sampaikan ini bisa ngefek sih, Mang, seperti bisa kembali ke harga Januari atau mengalami koreksinya naik sedikit ya, karena banyak sekali teman-teman yang koleksi saham properti ini masih nyungsep semua nih, Mang, terutama yang syariah ya. Oke. Saham properti ya, Mas ya? Ya. Halo? Gimana, Mang? Oke. Jadi kalau kita bicara saham properti, oke, ada beberapa yang sudah merilis laporan keuangan ya. Misalnya yang kemarin sempat saya bahas itu misalnya saham Demas ya. Demas itu kan Pura Delta Lestari ya. Itu grupnya Sinarmas. Nah, Demas ini saya bisa sebut di sini ya, karena sudah merilis laporan keuangannya. Di kuartal ketiga itu pendapatannya tumbuh sekitar 100%. Jadi pendapatannya tumbuh 100% dibanding tahun lalu. Kemudian laba bersihnya tumbuh 110% dibanding tahun lalu. Dan ini menyebabkan nilai earning per share-nya tumbuh juga menjadi Rp13 per lembar. Jadi secara net profit margin itu sekitar 49% dan return on equity-nya 15%. Jadi Demas ini sebenarnya selain menarik dividennya, dia juga secara kinerja mengalami pertumbuhan. Nah, kalau yang lain belum saya bisa sebut karena saya belum lihat laporan keuangannya ya, Kang ya. Tapi kalau kita kaji lagi secara teknikalnya juga, kalau kita saring misalnya saham-saham mana saja sih yang sudah mengalami uptrend ya dari tahun 2021 ini misalnya gitu ya. Ternyata kita bisa cek yang kebanyakan masuk itu, beberapa di antaranya juga adalah saham-saham yang properti ya, misalnya ada Pakuwon Jati gitu. Kemudian juga didominasi oleh saham-saham batubara ya, ada BTP bukan BTP, ada PTBA, ada ITMG gitu ya. Kemudian juga ada Harum, ada Adaro, itu saham-saham batubara. Kemudian juga bisa saya sebut yang sudah uptrend itu misalnya ada saham Pewon gitu, kemudian saham Pegas, saham Bird, kemudian MTDL, kemudian EXCL, XL ya, kemudian TLKM juga, jadi telekomunikasi, kemudian batubara, kemudian juga properti dan transportasi. Mungkin itu sih yang saya lihat di beberapa screening terakhir ya di saham syariah. Ya, ini cukup banyak ya, Mang ya, dan sekali lagi kita sama sekali ini disclaimer dulu ya, teman-teman, ini bukan endorse atau bukan menyarankan ya, tetapi ini semata-mata kita belajar. Jadi kira-kira pertumbuhannya bagaimana, kemudian prospeknya dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membeli, silahkan nanti dianalisis sendiri sesuai dengan keyakinannya masing-masing, karena tentunya teman-teman punya ini sendiri ya, ada yang teknikal, ada yang fundamental juga. Nah, berkaitan dengan tadi Mang Amsi yang dibahas properti ya, properti itu kan ada yang BUMN juga, ada yang non BUMN Mang. Ya, betul. Nah, tadi kalau misalkan yang sudah keluar laporan keuangannya itu kebanyakan malah yang swasta ya, Mang ya. BUMN belum ya? Iya, betul. Nah, oke. Itu berarti kira-kira bulan apa sih, Mang, yang kalau biasanya yang BUMN untuk keluar laporan keuangannya sehingga teman-teman bisa mulai download nih, bisa pelajari nih, Mang? Maksudnya mungkin yang konstruksi ya, Kang ya? Oh iya, maksudnya konstruksi. Maaf, bukan properti. Oke, kalau kita berkaca dari tahun kemarin ya, sebenarnya sih akhir Oktober itu biasanya mereka sudah rilis ya. Ya. Tapi sekarang mungkin karena ada relaksasi, saya ngecek barusan tuh Adikarya, kemudian Wika ya,
kemudian yang syariah itu PTPP karena WSKT belum masuk isi lagi. Jadi kita fokusnya ketiga itu ternyata saya baru dapat ini PTPP nih, baru hari ini rilisnya PTPP. Baru banget ya. Dan kita bisa, nah baru banget tadi jam 3 ya, jam 3:16 kalau saya lihat data di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang baru, nah ini mohon maaf Mas, kalau akhir bulan tuh internet di saya itu jelek gitu. Jadi buka file aja lama. Makanya saya yakin ini Instagram pun gambarnya nggak jelas kalau bagi beberapa teman ya. Dan lambat gitu. Mungkin saya usul ke finansialku nanti kalau ngundang saya awal bulan aja Mas. Siap Mang. Insya Allah ya. Karena apa namanya? Karena kalau akhir bulan ikutan ini ya turun ya sinyalnya ya. Iya, bandwidth-nya turun, kemudian juga karena saya tinggalnya di hutan ya, jadi sinyalnya kurang bagus gitu. Kalau awal bulan minimal kalau sinyal kurang bagus, bandwidth-nya masih bagus gitu Mas. Ya, jadi lebih jelas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini baru terbuka ya, biasanya cepet sih kalau lagi ini. Ya. Nah, PTPP sendiri kita lihat di sini, kita bandingkan misalnya pendapatannya di tahun kemarin 10 triliun, sekarang 11 triliun. Artinya mengalami kenaikan lah sekitar 10% ya. Kemudian laba kotornya juga naik. Laba sebelum pajak itu dari 78 miliar ya menjadi 221 miliar, naik 3 kali lipat Mas, hampir 3 kali lipat. Kemudian kalau kita lihat laba yang diatribusikan atau laba bersihnya bagi setiap laba bersih per sahamnya itu sekarang Rp21 per lembar. Tahun kemarin Rp7, jadi laba bersihnya mengalami kenaikan 3 kali lipat. Untuk PTPP ya, untuk PTPP. Kalau kita kalau nggak salah juga tahun lalu seingat saya Januari itu sempat tinggi ya PTPP-nya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi sekarang sudah naik 3 kali lipat laba bersihnya. Tinggal kita hitung misalnya dengan kenaikan 3 kali lipat itu berarti sekarang itu ada di berapa? 21 kali 4 84 ya dibagi 3. Rp28 per lembar. Nah kalau tadi harganya misalnya PTPP berapa? Sekarang misalnya 1.200 ya, 1.205 dibagi 28 gitu. Itu adalah PI-nya untuk tahun ini. Berarti ada sekitar 43 kali PI-nya. Jadi PTPP yang pertama kali bisa merilis laporan keuangan Q3-nya ternyata kinerjanya naik signifikan ya dari tahun kemarin gitu. Jadi laba bersihnya naik 3 kali lipat dari sekitar 42 miliar menjadi 130 miliar, 129 miliar. Nanti teman-teman boleh cek di laporan keuangan yang komplitnya ya. Tapi secara umumnya seperti itu. Jadi laba bersihnya itu naik dari 42 miliar menjadi 129 miliar atau dari Rp7 per lembar menjadi Rp21 per lembar. Mungkin gitu, Kang. Iya, berarti memang pas 3 kali lipatnya ya, Mang ya, naiknya ya. 3 kali lipat. Ini memang betul, saya baca beberapa proyeknya memang sudah mulai jalan lagi ya setelah pandemi ini, dan mungkin itu yang menyebabkan beberapa ya keuntungan tadi seperti yang disebutkan oleh Mang Amsi ya. Nah ini betul. Sambil kita tunggu Mang lanjut pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan nih teman-teman kalau ada yang mau bertanya terkait dengan saham-saham syariah ya, mumpung nih ada Mang Amsi, silahkan pertanyaannya disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Soalnya kalau kita undang live langsung takutnya sinyalnya juga kebagi 3 malah tambah ini ya. Oke. Betul. Nah, tadi sudah PTPP ya, Mang. Ini baru banget teman-teman, baru banget mengeluarkan laporan keuangan, sementara yang lain belum. Nah, kemudian kita akan coba ke sektor lainnya. Ini yang kemarin di Instagram juga banyak pertanyaan, Mang, terkait dengan teknologi, Mang. Nah, ini teknologi ini yang masuk di syariah saham mana saja? Mungkin banyak juga nih teman-teman yang baru mau mulai invest saham syariah. Yang teknologi yang masuk mana saja? Karena kemarin kan ada yang udah IPO ya, rame-rame banget. Nah,
kemudian yang lainnya seperti apa, dan progresnya ke depan bagaimana, Mang? Apakah dengan adanya pandemi, pembatasan seperti ini akan lebih kuat ke depannya, atau sama kayak saham-saham yang lain mungkin akan mengalami siklus naik turun? Monggo Mang Amsi, silakan. Oke, terima kasih Mas Jody. Jadi saya sambil lihat data ya teman-teman, karena kalau saya tuh kalau nggak lihat data ya nggak bisa gitu, nggak bisa menyebutkan sahamnya gitu ya. Nah kalau kita cek sekarang misalnya saham-saham teknologi saja di Indonesia itu yang tergabung ke dalam teknologi itu ada sekitar 23 emiten ya. Nah, 23 emiten tersebut gitu kita akan short ya. Misalnya yang syariah itu yang mana saja kita bisa tahu. Karena kebetulan saya punya datanya. Ya. Laporan keuangan dari seluruh emiten yang ada begitu. Dan ternyata dari 23 itu yang masuk syariah adalah 15 ya, ada 15. Ada 15 ya saham yang iya 15 yang syariah. Kemudian namanya misalnya Diva, Edge, HDIT, Kios, MCAS, NFCX, DMMX, Elmas, MLPT, Teh, PTSN, LUCK, LUK ya, MTDL, Zyrek, dan GLVA. Nah, saya belum melihat semuanya, tapi yang sudah rilis laporan keuangannya itu Zyrek ya, ZYRX. Itu ternyata pendapatannya tumbuh 130%, labanya tumbuh 35%-an. Dan laba per sahamnya Rp130. Jadi di harga sekarang itu PI-nya sangat murah ya, 3,7 kali dengan PBV-nya 1,2 kali. Kemudian juga untuk MTDL ya yang baru rilis kemarin, nih. Kita bisa cek juga untuk MTDL itu laba bersihnya tumbuh dari 109 menjadi Rp143 per lembar. Jadi tumbuhnya ini sekitar MTDL ya, MTDL itu 140 ya, naiknya 40% ya, labanya naik 40%. Nah, jadi saham itu yang mungkin saya bisa sebut sebagai saham teknologi yang bisa dipertimbangkan ya, MTDL dan Zyrek gitu. Karena yang lainnya kalau kita cek ya mungkin juga belum rilis laporannya sebagian. Kemudian kalaupun rilis mungkin baru hari ini dan belum saya cek laporan keuangannya gitu. Kalau misalnya mau dicek juga silakan ya, misalnya nanti oleh teman-teman Diva, Edge. Kemarin sih yang di kuartal kedua lumayan menarik itu misalnya ada MLPT ya. Kita cek apakah MLPT sudah rilis. Oke. Sebentar Mang Amsi, saya izin nge-charge ini dulu ya Mang ya. Mangga, silakan Mas. Oke. MLPT belum rilis juga teman-teman ya, jadi saya akan masukkan semua saham yang termasuk ke dalam sektor teknologi ini. Yang syariah itu ada 15. Yang syariah ada 15, kemudian kita masukkan ke sini. Kita lihat apakah sudah rilis semuanya ya. 15 ya yang syariah ya. Ini teman-teman dicatat ya. Ada 15 saham. Ya. Teman-teman juga bisa jadi, cek langsung. Karena ini live ya teman-teman, live-nya dari langsung saya ceknya dari data yang terbaru gitu. Dan ya gitulah, saya kalau menjawab tidak bisa asal jawab gitu. Harus ada datanya. Ya, ada 15 itu ya baru 2 Mas, MTDL dan Zyrek tadi. Dan dua-duanya memang positif ya. MTDL dan Zyrek itu dua-duanya positif, dua-duanya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jadi karena saya melihat bahwa MTDL dan Zyrek itu dua saham teknologi yang naiknya wajar, maksudnya naiknya memang ditopang oleh signifikan dari fundamental yang signifikan gitu, bukan dari isu ya, bukan dari gosip gitu. Ya. Karena setahu saya yang lain ya naiknya karena ada isu teknologi aja, digitalisasi gitu.
Tapi ketika melihat betul, betul. kinerjanya ya biasa aja sebenarnya gitu. Bahkan jadi mahal kesannya. Seperti itu. Mas. Ya, ya.